Kawan-kawan, sekarang mari kita bicarakan tentang cara berpikir Socrates, Plato, dan Aristoteles. Ketiga pemikir ini memberikan jalan bagi perkembangan ilmu setelahnya sehingga ilmu menjadi tersistematisasi seperti sekarang dan kemudian terus berkembang sehingga tiap zaman bisa muncul berbagai ilmu, bahkan tiap tahun ada rangkaian ilmu-ilmu baru, ya. Mulanya ya dari berpikir, metode berpikir yang disistematisasi. Nah, dari Socrates kita mendapatkan metode berpikir untuk bertanya, ya. Jadi bertanya ini sangat penting dalam penggalian ilmu. Nah, bertanyanya Socrates, ya, questioning ini biasanya dia mengklarifikasi konsep, itu yang pertama, ya. Jadi kenapa ini cantik, ini tidak, apa maksud yang disebut dengan cantik itu sebenarnya, kan gitu, seperti itu contohnya. Kemudian probing assumption, ya, mengorek asumsi. Jadi apa yang disebut adil itu begini nih, kan gitu. Nah, itu asumsi, kan. Terus digali, betul tidak, kan gitu. Dikorek, ya, namanya probing. Kemudian probing rational reasons and evidence. Jadi mengorek logikanya, kan, rasionalitasnya, kan. Alasan-alasan, reasoning. Kemudian cara berpikirnya, akalnya sendiri, kan, kemudian buktinya, ya, evidence. Nah, ini juga suatu metode dari questioning. Kemudian questioning viewpoints dan perspectives, gitu. Jadi, nah itu kan dari pendapat Anda kan sebagai apa, kan gitu, seperti itu. Mungkin kedudukan Anda mempengaruhi perspektif Anda, kan gitu. Biasanya seperti itu Socrates itu. Kemudian probing implications and consequences. Dia itu mengorek implikasi. Kalau sudah begini jadinya bagaimana, kan gitu. Apakah ini itu karena ini, kan gitu. Jadi ada implikasi dan konsekuensi, ya kan. Kemudian questioning the question, jadi mempertanyakan pertanyaan itu sendiri. Ini kesukaan dari Socrates, ya. Lebih kritis, ya, dari filosof-filosof sebelumnya di Yunani kuno, ya. Di antaranya juga Socrates mengatakan bahwa yang global itu bisa sama dengan yang minor, ya, yang major itu dengan minor, gitu. Jadi yang global tentang dunia ini bisa dilihat dari diri sendiri, ya kan? Teh katanya, kan, lihatlah diri sendiri, kan. Nah, jadi ada semacam komparasi, ya, berpikir bersifat skala, kan. Kalau dalam skala besar begini, kecil begini, kan. Itu jadi ada komparasi seperti itu dari Socrates. Kemudian dari Socrates juga ada partikular dan general, ya. Jadi yang partikular itu seperti gimana, yang general seperti gimana, gitu. Jadi yang setiap segala sesuatu ini pasti ada yang di atasnya jenisnya dan ada yang di bawahnya, gitu, kan. Di mantik disebutnya nao, ya, atau spesies, ya. Yang di atasnya genus. Nah, kemudian tentang tadi konsep-konsep itu memunculkan definisi. Nah, Socrates itu suka ininya pada definisi, jadi membawanya itu. Jadi gimana kalau definisinya seperti ini dan sebagainya, gitu. Nah, disebut juga metode berpikir seperti ini disebut karena bertanya kemudian ada jawab, jadi dialog, ya. Jadi dialektik namanya, ya. Gitu. Apa maksudnya, kan, kata Socrates maksudnya untuk membawa sesuatu pada akhirnya pada kebenaran, menggali kebenaran. Disebutnya oleh dianya disebut my ethics, kan, metode bidan katanya, kan.
Karena menurut Socrates ibunya adalah bidan yang suka membantu orang melahirkan anak. Nah, Socrates bilang saya juga bidan dalam bidang pemikiran, yaitu membantu orang mengeluarkan gagasan gitu. Ini metode Sokratik ya. Nah, dari muridnya Plato diteruskan kan. Jadi yang bersifat seperti tadi partikular general itu ternyata oleh Plato disebut sebagai partikular dan universal. Nah, yang universal ini yang disebut ada di alam ide katanya kan. Jadi yang mutlak itu ada di alam ide, yang ada di alam nyata itu yang partikular saja, contoh-contoh gitu. Nah, itu yang memunculkan seperti tadi definisi tadi. Jadi tentang bahwa yang bulat itu seperti itu di dunia ide, karena di dunia nyata itu yang bulat itu ya ada yang bundaran, ada yang berbentuk bola dan sebagainya kan gitu. Nah, ini memunculkan menurut Plato itu ilmu seperti matematika gitu. Jadi yang bisa berlaku untuk semua gitu. Nah, ini cara berpikir Plato sehingga disebut sebagai idealis, karena menurut Plato yang benar itu yang di alam idenya gitu. Yang ini hanya gambaran-gambaran saja kan gitu. Jadi kita jangan terkecoh sama alam dunia gitu. Seperti kursi itu kan kalau dilihat ya berbeda-beda kan bentuknya kan, tapi idenya sama, ada kaki dan ada sandaran seperti itu. Nah, dia juga ya mengeksersis pemikiran Socrates dengan cara dialog-dialog ya. Dari dia itu ada 4 tingkatan cara berpikir itu, diantaranya dari hanya imagining, ngelamun ya. Kemudian ada tingkatan belief, setelah itu ini percaya kan. Tapi dari belief itu memunculkan kritisisme, yaitu thinking, coba dipikirkan lagi kan. Dan yang terakhir katanya ada perfect intelligence, jadi berpikir yang sempurna ada katanya gitu. Ini dari Plato. Jadi ada intisari dari berbagai hal dari ilmunya gitu. Nah, kalau Aristoteles justru dia mengkritisi gurunya itu dan berbelok ya, berbalik arah. Jadi tidak mengikuti gurunya. Kalau gurunya idealis kan, maka Aristoteles ini adalah realis gitu. Dia melihat ilmu itu dari kenyataannya kan, bukan dari idenya kan gitu. Sehingga menurut dia pada saat itu cara berpikir atau berfilsafat itu ada 2, yaitu spekulatif dan praktis. Nah, yang spekulatif itu diantaranya fisika. Kalau menurut Aristoteles itu waktu itu masih spekulatif. Kemudian metafisika dan matematika itu masih spekulatif menurut Aristoteles. Yang praktis itu misalkan etika kan, politik gitu kan. Nah, itu dari segi pembagian. Nah, alatnya, metodenya dari Aristoteles ini memunculkan 10 kategori gitu untuk mendapatkan ilmu dari sesuatu kan. Apapun yang diteliti harus memunculkan 10 kategori ini kan. Yaitu substansi, apa intinya kan, apa substansinya gitu dari ini kan. Kemudian kuantitasnya berapa banyak ini kan, apakah itu sudah semuanya dihitung dan sebagainya kan. Kemudian ada kualitasnya. Bagaimana itu kualitasnya, dicirikan dengan ciri-ciri misalkan. Apa ciri-cirinya kan gitu. Kemudian relatif, jadi apa hubungannya antara yang ini dengan yang itu kan. Nah, ini dalam ilmu sosial kemudian banyak ya, jadi teori-teori kan, gara-gara ini jadi begini kan gitu, kalau ada ini akan begini. Nah, itu jadi relasi ya, ini kan relasi. Yang kelima itu tentang somewhere ya, di mana ini kan gitu, kalau ini apakah berlaku di tempat lain dan sebagainya. Kemudian sometime, waktunya apakah ini berlaku seperti ini, kalau pagi-pagi bagaimana, kalau siang bagaimana kan, misalkan tentang temperatur atau apa kan.
Kemudian being in a position gitu. Jadi ada posisinya. Apakah dia posisinya di mana kan? Gitu. Apakah dia terlibat atau tidak kan? Kemudian segala sesuatu itu mempunyai sesuatu yang dibawa atau having ya. Jadi ada intinya, ada yang dibawanya. Jadi atribut lah kan. Dia mempunyai apa saja kan. Misalkan orang itu diantaranya kalau orang ya ada dirinya kan, tubuhnya dan sebagainya, ada juga yang dibawanya, pakaiannya kan, mobilnya apa itu having. Kemudian yang 9 acting ya, yang melakukan, dia itu seseorang itu melakukan enggak kan, melakukan sesuatu atau tidak kan. Atau yang ke-10 apa, dia itu menjadi objek ya, being acted upon gitu. Jadi dia itu diobjeki orang atau digerakkan orang atau gimana kan gitu, jadi objeknya kan. Gitu. Jadi ini untuk membantu mengeluarkan ilmu gitu dari segala sesuatu. Ini 10 ya kategori dari Aristoteles. Jadi ketiga orang itu, Socrates, Plato, Aristoteles, telah membawakan dengan metode kritis itu ada sistematisasi ilmu yang kemudian memunculkan diantaranya logika ya, ilmu logika yang untuk metode ilmiah ada logika saintifika, sehingga kita itu masuk ke dunia ilmu itu dalam cara berpikir yang benar dan tidak cara berpikir yang salah. Terima kasih.